Ketika para pemberontak Boxer yang melanda Cina pada tahun 1900 hendak memusnahkan komunitas Kristen di desa Tunglu di provinsi Hebei, ketika mereka hendak masuk ke dalam desa tersebut, sontak tiba-tiba mereka lari ketakutan dan meninggalkan komunitas Kristen di desa tersebut. Menurut kabar yang beredar, mereka melihat penampakan ada seorang perempuan yang berpakaian biru dan juga putih, dan juga seorang pengawalnya yang menaiki kuda berapi yang mengancam mereka dengan pedangnya, seakan-akan mengatakan, "Ayo maju sini, kalau kalian berani, aku akan musnahkan kalian." Sosok pengawal tersebut bukanlah seorang kesatria duniawi, bukan juga seorang jin, tetapi dipercaya sebagai malaikat agung Santo Mikael. Hai guys, selamat datang kembali di Mistis Katolik, serial di mana kita akan membahas sisi lelembut dari ajaran gereja Katolik. Dan dalam episode kali ini, kita akan ngomong tentang malaikat, dan kita juga akan bahas tentang kategori khusus dari malaikat, yaitu malaikat agung. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, share, dan komen video-video kita, serta juga subscribe channel Jalan Kecil TV karena itu memberikan kita energi untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nun et semper et in saecula saeculorum. Amin. Let's go! Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pasti kalian udah pernah dengar atau bahkan familiar dengan kata-kata ini dong. Kata-kata yang barusan tadi itu adalah sejumlah kata pertama dari syahadat Nikea Konstantinopel. Kalau syahadat, biasanya kita hafal dan kita taunya syahadat para rasul, karena itu yang biasa kita ucapkan pas misa atau perayaan Ekaristi. Tapi kalau bisa, kita juga harusnya hafal dengan syahadat Nikea Konstantinopel ini. Syahadat Nikea Konstantinopel sendiri adalah syahadat atau pengakuan iman yang dihasilkan dari sejumlah konsili pada era Kristen awal yang diadakan primarily di dua kota, yaitu Nikea dan Konstantinopel. Kenapa sih diadakan konsili-konsili ini? Mereka diadakan untuk menangani masalah maraknya ajaran bid'ah yang era Kristen awal tersebut sangat marak dan banyak. Nah, beberapa poin klarifikasi dimasukkan ke dalam sini karena tujuan dari syahadat ini adalah untuk menekankan kembali atau menjelaskan kembali poin-poin ajaran Kristen Ortodoks, yaitu ajaran Kristen yang sebenarnya. Ada beberapa konsep utama yang dijelaskan kembali dalam syahadat ini dan ditekankan juga, yaitu pertama adalah keilahian dan kemanusiaan Tuhan Yesus dengan kata-kata ini, kemudian ada juga hakikat dari Roh Kudus dengan kata-kata ini, rencana tujuan keselamatan manusia dari Tuhan Allah dengan kata-kata ini, dan juga 4 tanda dari gereja yang didirikan oleh Allah, yaitu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dengan kata-kata ini. Nah, dalam beberapa kalimat pertama dari syahadat tadi itu, Allah Bapa disebutkan sebagai pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu tentu saja alam semesta dengan beserta isinya yang bisa kita lihat, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Yang tidak kelihatan ini adalah makhluk-makhluk rohani, yang biasa kita sebut sebagai para malaikat. Siapa aja sih para malaikat ini? Kalau ngomong tentang etimologi atau asal katanya sendiri, kata malaikat dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, yang artinya adalah kekuatan. Sementara padanan dalam bahasa Inggris, yaitu angel, berasal terutama dari bahasa Yunani, yaitu angelos, yang artinya adalah pembawa pesan. Kemudian juga diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai angelus, baru ke bahasa Inggris sebagai angel. Terlepas dari kedua kata ini, makna kata dari malaikat ini bisa kita lihat bahwa ada kepercayaan di mana para malaikat ini, mereka itu adalah para utusan dan juga pembawa pesan yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya dan juga misinya kepada manusia. Nah, para malaikat ini diciptakan seperti tadi kita sudah bahas sebagai makhluk-makhluk rohani. Bedanya dengan manusia adalah mereka adalah makhluk rohani murni, yang artinya mereka tidak punya fisik yang tampak sama sekali. Tetapi terkadang para malaikat ini mereka bisa juga diutus sama Tuhan ke dunia untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Nah, karena para malaikat ini adalah makhluk-makhluk rohani murni, maka mereka tidak seperti manusia yang kita beranak dan diperanakan. Artinya mereka tidak punya orang tua dan mereka juga tidak punya anak. Semua malaikat itu adalah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Tuhan pada awal sebelum penciptaan di dunia ini terjadi. Dan terus para malaikat ini juga mereka tidak punya jenis kelamin, seperti halnya manusia ada laki-laki dan perempuan. Dan para malaikat ini juga mereka memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan manusia, karena mereka tidak terhalang
pengetahuan duniawi seperti yang dimiliki oleh manusia, karena mereka tidak memiliki unsur jasmani atau dagingnya. Oleh karena itu, seperti mengutip dari seorang apologet Amerika, yaitu Dr. Peter Kreeft, mengatakan bahwa bahkan malaikat yang paling bodoh pun dia juga memiliki kepintaran yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Namun terkadang ketika mereka menampakkan diri kepada manusia, malaikat-malaikat ini mereka mengambil rupa fisik yang bisa dideskripsikan oleh manusia. Seperti contohnya kalau kita lihat dalam kitab Yehezkiel 10, Nabi Yehezkiel mendeskripsikan ada 2 jenis malaikat yang dilihatnya, yaitu ada kerubim yang disebut sebagai malaikat yang memiliki 4 wajah dan memiliki 3 sayap, dan sayap mereka ini membentuk tahta kemuliaan Tuhan Allah. Dan juga ada kategori malaikat yang disebut fisiknya terlihat seperti roda berputar, yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh mata, dan oleh para ahli agama kemudian diberikan nama sebagai Ophanim. Terus juga ada malaikat-malaikat seperti yang kalau kita bahas yang terkenalnya, ada Santo Gabriel, malaikat agung Santo Gabriel, yang dia diutus Tuhan. Terutama kita lihat di kisah Perjanjian Baru, ketika kelahiran Tuhan Yesus, dia diutus untuk memberitakan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus dari kuasa Roh Kudus. Atau juga ada Santo Rafael yang menjadi teman seperjalanan dari tokoh Tobit dalam kitab Tobit, kitab yang sama namanya. Dan selain itu juga ada kesaksian dari para orang kudus dan juga tokoh-tokoh lainnya yang sepanjang sejarah iman mereka juga mengaku mengklaim didatangi oleh para malaikat. Terlepas dari deskripsi fisik dan juga posisi mereka, semua malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang mereka diciptakan dan tujuannya adalah untuk melayani Tuhan Allah. Layaknya dalam sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan atau bahkan sebuah negara, para malaikat ini mereka memiliki banyak posisi, tapi mereka semua adalah abdi dari Tuhan Allah. Nah, sebagai abdi-abdi dari Tuhan Allah ini, mereka itu diberikan pengutusan, diberikan misi untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan Allah kepada manusia. Dan meskipun fungsinya mereka berbeda, mereka semua disatukan dengan fakta bahwa tujuan mereka utamanya adalah untuk mengabdi Tuhan Allah. Cuman apakah ini berarti bahwa para malaikat ini mereka adalah budak-budak Tuhan Allah, yaitu bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan mereka juga tidak bisa melakukan hal lain selain melayani Tuhan Allah sepanjang eksistensinya mereka? Tentu saja tidak. Gereja mengajarkan bahwa para malaikat juga memiliki kehendak bebas sama seperti manusia. Bahkan mereka ini adalah perwujudan dari kehendak bebas yang sejati itu sendirinya. Karena para malaikat ini sebagai makhluk-makhluk rohani, mereka mengetahui dengan jelas dan pasti konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka ambil, yaitu entah mau melayani Tuhan Allah atau tidak. Kok tahu demikian? Dari mana asalnya? Kita tentu tahu dengan kisah dari Lucifer, si malaikat yang memberontak dan membawa sepertiga malaikat lainnya dalam pemberontakan melawan Tuhan Allah. Yang kemudian si Lucifer ini menjadi si iblis yang biasa kita sebut sekarang. Nah, kalau dalam Wahyu 12 ayat 34, ketika Rasul Yohanes di Patmos, dia menuliskan dalam penglihatannya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan. Dan juga pada Wahyu 12 ayat 7-9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat mendapat tempat lagi di sorga. Dan malaikat naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau tadi kutipan ayat yang pertama itu dari Wahyu 12 ayat 34 itu mendeskripsikan secara figuratif mengenai pemberontakan si iblis di surga, si Lucifer di surga. Nah, kemudian pada kutipan yang kedua yaitu Wahyu 12 ayat 7-9, ternyata pemberontakannya berhasil ditumpas oleh malaikat Mikael yang memimpin pasukan bala tentara malaikat di surga. Dan sesudah itu si iblis yang memberontak tadi itu kemudian dilemparkan ke atas bumi. Nah, kemudian malaikat-malaikat yang memberontak itu, sepertiga malaikat yang berontak dengan dia, itu kemudian menjadi apa yang kita sebut sekarang sebagai roh-roh jahat atau para setan yang suka mengganggu manusia. Nah, kalau dalam ajaran gereja Katolik, ilmu atau disiplin yang mempelajari secara khusus tentang para malaikat ini disebut sebagai angelology. Dari kata angel, yaitu yang tadinya adalah malaikat itu artinya. Nah, malaikat-malaikat ini sendiri mereka juga memiliki hierarkinya di dalam kerajaan surga. Seperti layaknya sebuah kerajaan, pasti juga ada hierarki dari para pelayan ini.
Nah, kalau hierarkinya ini kita ngutip dari sumber-sumber para bapak gereja dan juga terutama dari homili Paus Santo Gregorius yang Agung. Nah, beliau mengklasifikasikan ada 9 dari kategori malaikat ini, yaitu ada serafim, kerubim, kemudian ada singgasana, kekuasaan, kebajikan, kekuatan, kerajaan, malaikat agung, dan malaikat itu sendiri. Pengelompokan ini berdasarkan apa sih? Pengelompokan ini berdasarkan dari seberapa dekatnya mereka dengan tahta Tuhan Allah dalam kerajaan surga. Ketiga kelompok yang pertama tadi itu, yaitu adalah serafim, kerubim, dan juga singgasana. Ini disebut sebagai malaikat-malaikat yang paling tinggi spiritualnya dan juga mereka yang paling dekat dengan tahta Allah di surga. Sementara dua yang terakhir, yaitu malaikat agung dan malaikat biasa, itu adalah malaikat-malaikat yang secara spiritual paling mirip dengan manusia. Dan biasanya kalau kita melihat dari berbagai kesaksian penampakan para malaikat dan juga dari sumber kitab suci dan juga tradisi suci, kedua jenis yang terakhir ini, yaitu malaikat agung dan malaikat, itu adalah malaikat-malaikat yang paling sering diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Terus bedanya malaikat agung dengan malaikat apa sih? Kalau para malaikat agung ini, mereka perannya itu menjadi semacam perwiranya para malaikat. Istilahnya kayak kalau dalam kemiliteran itu adalah perwira komandannya gitu. Nah, sebagaimana kalau juga dalam kemiliteran, biasanya tugas-tugas yang lebih berat dan juga lebih kompleks dan pastinya lebih penting itu diserahkan kepada para perwira yang pangkatnya lebih tinggi karena mereka punya pengalaman dan juga ekspertis yang ada di situ. Demikian juga dengan para malaikat agung ini, mereka biasanya diserahkan tugas yang lebih penting dibandingkan oleh malaikat biasa, oleh Tuhan Allah. Kalau dalam gereja Katolik, kita mengenal ada 3 malaikat agung yang paling sering kita sebut namanya, yaitu ada Santo Mikael, kemudian Santo Rafael, dan juga Santo Gabriel. Seperti tadi kita udah bilang, malaikat-malaikat ini mereka itu adalah makhluk rohani yang mereka tidak punya wujud fisik inherent, tidak seperti kita manusia. Tetapi mereka ini ketika menampakkan diri kepada manusia, mereka bisa mengambil rupa fisik, dan rupa fisik yang mereka ini biasanya disesuaikan dengan peran-peran mereka masing-masing. Kalau kita lihat, misalnya Santo Mikael itu adalah panglima perang pasukan surga, dan tujuannya pengabdiannya tentu saja adalah untuk membasmi kejahatan dan mempertahankan umat Allah dari serangan si setan. Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat penggambaran Santo Mikael itu sering digambarkan seperti seorang malaikat yang berpakaian layaknya prajurit. Artinya dia punya baju zirah, yaitu artinya pertahanan. Dia punya pedang, yaitu kuasa dari Tuhan Allah untuk membasmi kejahatan. Dan dia juga memegang sebuah timbangan, yaitu artinya dia diberikan kuasa untuk menghardik dan menghakimi si setan oleh kuasa Tuhan Allah. Terus seperti tadi bilang, Santo Rafael juga dia adalah malaikat penyembuh dan juga pelindung, teman perjalanan. Santo Gabriel ini adalah salah satu malaikat agung yang paling terkenal juga. Itu dia berfungsi terutama sebagai pembawa pesan Tuhan Allah kepada manusia. Kayak contohnya kalau kita lihat di Perjanjian Baru, dalam narasi di Injil Lukas tentang kelahiran Tuhan Yesus, Santo Gabriel menampakkan diri kepada setidaknya 3 orang utama, yang terutama tentu saja pada Bunda Maria, untuk mengabarkan mengenai bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Terus juga kepada Nabi Zakaria, yaitu suami dari Elisabet, untuk mengabarkan bahwa Elisabet mengandung dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis, bahkan ketika umurnya sudah lanjut. Terus terakhir juga kepada Santo Yusuf dalam mimpinya, ketika Santo Yusuf sedang memikirkan apakah dia akan meninggalkan atau menceraikan Bunda Maria diam-diam, tetapi malaikat agung Santo Gabriel nampak dalam mimpinya Santo Yusuf dan mengatakan jangan takut, serta menyuruhnya untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak yang dikandung adalah putra Allah yang maha tinggi. Apakah malaikat agung itu cuma bertiga mereka itu doang? Tentu saja tidak. Kalau dalam gereja Katolik sendiri, kita mempercayai ada 7 malaikat agung. Karena ini didasarkan dari kutipan dari kitab Tobit 12 ayat 15, di mana malaikat agung Santo Rafael memperkenalkan diri, "Aku ini Rafael, satu dari ke-7 malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia." Nah, ke-4 malaikat yang lainnya itu tidak disebutkan secara eksplisit namanya dalam Alkitab. Tetapi kalau menurut tradisi suci, mereka itu namanya ada Yehudiel, ada Barakiel, Uriel, dan Sealtiel. Nah, mereka-mereka ini meskipun juga nggak disebutkan namanya siapa secara eksplisit dan tugas serta tanggung jawabnya mereka apa, tapi kita juga bisa berasumsi dan percaya bahwa mereka ini juga punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri untuk melayani Tuhan Allah. Oke, sekian pembahasan kita untuk episode kali ini. Pertanyaannya seperti biasa, topik-topik apa lagi sih yang kalian ingin kita bahas dalam seri Mistis Katolik ini?
As always, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di video-video kita, serta subscribe channel Jalan Kecil TV karena itu memberikan kita energi untuk terus membagikan ajaran dan tradisi kepercayaan iman kita kepada orang banyak dan kepada kalian-kalian semua. Oke, kalau begitu guys, sampai jumpa di episode Mistis Katolik berikutnya. Bye-bye!